Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Marpai Channel. Oke lur, kita istiqomah berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya robbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya sekali-sekali lah kita membahas rivalnya Satrio Piningit, yaitu Dajjal lur. Yang saya ketahui ya seperti inilah contoh-contohnya. Mungkin ada pendapat lain, saudara-saudaraku, monggo sampai komen di kolom komentar nanti. Sebagaimana kita ketahui, jika Satrio Piningit ini muncul atau Imam Mahdi ini muncul, otomatis musuhnya kan juga keluar, ya kan? Yang dimana sampai saat ini, ya kan, Dajjal ini masih dirantai raganya lur, itu loh, masih dirantai di dalam sebuah gua. Dan di pulau konon ini, di pulau Sokrota atau apa itu loh, di sebuah pulau itu yang jarang dijamah oleh orang atau manusia. Baik itu kondisi pulau itu yang aneh, yang seram lur. Bahkan tanamannya itu nggak sama dengan yang kita jumpai di dunia kita ini atau di sekitar kita. Tanamannya itu seperti apa ya, waduh ngeri pokoknya loh, besar-besar. Bentuknya pun aneh-aneh, ngeri. Apalagi juga hewan dan binatangnya pun di pulau tersebut sangat berbeda dengan yang kita jumpai di sini, di negara kita, di pulau kita, Pulau Sokrota. Kalau nggak Sokrota atau apa, yang tahu komen lah lur. Dajjal ini dirantai, yaitu rantainya itu besar berwarna hitam dan ditancapkan di dinding goa, bahkan di lantai, yaitu tangannya dirantai, kakinya juga, lehernya lur, itu lehernya itu dirantai di dinding goa itu, masih dirantai lur. Karena sama juga dengan beliau Satrio Piningit, isinya belum keluar, belum turun atau belum masuk. Dajjal demikian sama. Jika waktunya tiba, nanti Allah membebaskan rantai-rantai itu, karena isinya nanti akan diturunkan oleh Allah isinya, hingga Dajjal ini bisa melepas rantainya itu, ya kan, dan mulai keluar. Nah seperti itu lur. Dan ciri-cirinya yang saya ketahui, yang saya rasakan dalam penglihatan saya loh ya, itu rambutnya itu agak keriting, jarang-jarang lur ya. Terus alisnya itu tengahnya tebal, terus samping kanan kirinya itu agak tipis. Matanya, nah ini matanya, aduh, pelean yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu rusak, ya rusak seperti anggur rusak busuk itu loh, seperti itu. Dan badannya itu, nah ini loh, badannya itu agak kekar, bukan kekar atletis, bukan, gempal gitu loh, bukan atletis seperti binaraga, bukan, tapi gempal seperti itu loh juga. Nah ini nggak tinggi-tinggi amat juga kok, pada umumnya yang mungkin lebih tinggi ya sekitar Dajjal, ya kan, ya sekitar 175 atau 180, 175 lah, 80-an lah tingginya, ya di atas 170 lah kira-kira seperti itu. Banyak bulu lengan dan dadanya. Nah kalau berjalan, nah ini berjalan ini agak pincang, seperti lebih tinggi kanan, seperti itu jalannya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang saya lihat, saya rasakan Dajjal ini. Itu nanti akan menyeberangi Pulau Sokrota itu dan menuju ke tempat Palestina atau Israel sana, karena penyambutan Dajjal ini sudah dipersiapkan seperti itu lur.
Nah, insya Allah itulah ciri-ciri insya Allah yang saya ketahui. Kalau ada yang komen, yang tahu monggo komen di kolom komentar. Tenang saja, jangan takut. Jangan takut lur. Kalau saya bahas ini saya diperlihatkan ya, biasa-biasa saja, nggak terlalu alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah ya toh. Kan ini kan sama juga melihat Dajjal. Coba kalau yang jangankan Dajjal. Lihat orang-orang sakti apa jin atau apa mungkin gemetar atau apa. Nah, ini alhamdulillah saya nggak ada lur, alhamdulillah. Ini nanti ya kan, jika satrofin ini muncul otomatis Dajjal ini juga muncul seperti itu. Mungkin selangnya nggak seberapa lama sih, entah yang muncul duluan itu Imam Mahdi atau Dajjal yang beritanya kita dengar atau. Nah ini satu lagi yang kita lihat di YouTube, konon orang-orang melihat Imam Mahdi di Mekah di Ka'bah sana. Orangnya tinggi besar, ganteng, putih kulitnya, hidungnya mancung, tapi sepertinya bukan itu, bukan seperti itu. Dan juga mereka melihat di daerah sana itu Dajjal, melihat Dajjal. Rambutnya agak panjang, pirang, agak kuning rambutnya, entah semir atau asli, agak kurus. Mereka yang mewawancari, mereka curiga orang ini adalah Dajjal, tapi sesungguhnya itu bukan. Masa bisa masuk ke Mekah, kota Mekah nggak bisa. Ya toh, nah, itu salah satunya. Ini akan terjadi perang ini antara Imam Mahdi dan Dajjal dan pasukannya. Waduh, nggak ada ampunan lur. Rasa-rasanya nggak ada ampun itu nggak ada. Walaupun di sana itu minta ampun langsung dibantai. Karena perang-perang tersebut pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pasukan Dajjal ini kan waktu Nabi Isa alaihissalam turun muncul ya toh, Dajjal pun dikalahkan, yang lainnya pengikutnya ku berlarian, bahkan sembunyi di balik batu, sembunyi di balik pohon, rerumputan. Tapi yang namanya batu atau pohon itu bisa ngomong. Orang muslim, ini ada anak buahnya Dajjal sembunyi di sini, seperti itu, berkata, seolah-olah berkata itu loh, bisa berkata, bisa bicara, ya langsung dibunuh itu loh. Ini nggak ada ampun, nanti disikat semua, dihabisi semua ini nanti anak buah Dajjal ini, walaupun mereka lari kemanapun. Tapi satu ini, ini pohon korkot kalau nggak salah ya, pohon apa tuh yang sekarang banyak ditanam oleh Israel. Karena pihak Israel itu tahu hanya burung kokot inilah yang akan melindungi mereka yang nggak bisa bicara. Itu lur. Nah, sekarang kan banyak ditanami pohon-pohon seperti itu di sana. Mereka tahu ya kan. Berarti apa yang disampaikan Rasulullah ya, di saat itu mereka tahu dan mereka menanam pohon kokot sebanyak-banyaknya. Tapi konon ada yang terbakar sebagian kayaknya. Terbakar dengan sendirinya atau apa, sudah lama kayak 2 atau 3 tahun yang lalu. Insya Allah seperti itu lho. Nah kita tinggal menunggu duduk manis, menunggu kabar. Itu yang harus kita kerjakan ya, yang harus kita pikirkan ya. Mungkin nggak usah dipikirkan sih, tapi tindakan kita ini ya sekarang saat ini adalah ya duduk manis, mendengar, tunggu kabar lah ya loh, kabar-kabar, entah dulu kabar munculnya suatu peningit atau apa. Hanya itu yang kita yang bisa kita lakukan saat ini lur. Hanya itu, insya Allah hanya itu. Karena insya Allah nanti akan adalah berita ini sebentar lagi, nggak lama lagi. Kemarin kan saya bikin konten beliau terpilih ini seolah-olah bicara seperti itu, sebentar lagi seperti itu ya kan. Kalau sebentar lagi kan nggak lama lur ya toh. Dan saat ini tema kali ini adalah kita duduk manis sambil mendengar berita seperti itu lur. Tentunya berita kalau di Nusantara tentunya Imam Mahdi atau Satrul Piningit ini ya kan.
Kalau Dajjal kan ada di Palestina sana, di Israel sana. Mungkin mereka sudah juga sama juga dengan kita loh, nggak sabar lagi menunggu pemimpinnya ya toh. Kita nggak sabar menunggu pemimpin kita, yaitu satu